Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Sobat Pembelajar. Pada video kali ini saya akan sharing materi tentang Kingdom Animalia, yaitu Chordata. Langsung saja kita ke pembahasannya. Pertama kita akan membahas tentang karakteristik umum dari Chordata. Ini adalah struktur dari Chordata. Yang pertama, Chordata memiliki organ berupa mulut. Kemudian Chordata juga memiliki celah faring. Celah faring merupakan celah atau bukaan di faring, yaitu daerah tepat di belakang mulut, yang meluas ke lingkungan luar. Pada organisme yang tumbuh di habitat perairan, celah ini memungkinkan untuk keluarnya air yang masuk ke dalam mulut saat makan. Celah faring pada ikan dimodifikasi atau berkembang menjadi celah insang. Embrio manusia juga memiliki celah insang, namun menghilang sebelum kita dilahirkan dan jaringan berkembang menjadi struktur lain di kepala serta leher. Yang ketiga ini adalah anus. Kemudian yang keempat adalah ekor pasca anus. Ekor pasca anus merupakan perpanjangan posterior tubuh yang mengarah ke anus. Ekor mengandung komponen kerangka dan otot, sehingga membantu mendorong pergerakan hewan air seperti ikan. Ekor pasca anus pada hewan vertebrata juga digunakan untuk memberikan keseimbangan, menarik pasangan, dan memberikan persinyalan saat bahaya sudah mendekat. Ekor pasca anus juga menyusut pada manusia dan kera. Selanjutnya yang kelima adalah notochord. Notochord yaitu suatu tangkai pendukung atau semacam tulang rawan yang memanjang di bagian dorsal, tepatnya di bawah susunan saraf. Notochord berfungsi sebagai pendukung tubuh. Pada tahap embrionik, semua chordata memiliki notochord ini. Pada tahap dewasa, dari beberapa spesies chordata memiliki notochord. Kemudian yang keenam adalah tali saraf dorsal atau nerve cord. Tali saraf dorsal adalah tabung yang berasal dari serat saraf yang berkembang menjadi sistem saraf pusat yang terdiri atas otak dan sumsum tulang belakang dalam vertebrata. Tali saraf dorsal atau nerve cord ini pada chordata terletak dorsal ke notochord. Dan yang ketujuh di sini ada segmen otot. Selanjutnya kita akan melihat klasifikasi chordata. Chordata dibedakan menjadi 3 kelompok utama. Yang pertama adalah cephalochordata, misalnya adalah Amphioxus. Yang kedua adalah urochordata, misalnya adalah Molgula. Dan yang ketiga adalah vertebrata, misalnya adalah ikan. Sebelumnya hemichordata juga masuk kelompok chordata, namun saat ini sudah tidak termasuk dalam filum chordata. Hewan kelompok hemichordata bentuk tubuhnya memanjang seperti cacing, terdiri atas bagian proboscis, leher, dan badan. Notochordnya berongga, pendek, merupakan lanjutan ke depan dari saluran pencernaan dan masuk ke dalam proboscis. Hewan ini memiliki celah insang yang banyak di sisi lateral. Sistem sarafnya meliputi pokok saraf dorsal dan pokok saraf ventral. Jantung terletak di sebelah dorsal bagian anterior, dilengkapi pembuluh darah dorsal dan pembuluh darah ventral. Bersifat gonokoris dan fertilisasi terjadi secara eksternal. Hemichordata hidup di laut, membuat liang-liang di pantai atau di dalam laut. Contoh hewan kelompok hemichordata misalnya adalah Balanoglossus, cacing laut. Sekarang kita akan membahas cephalochordata. Karakteristik pertama dari cephalochordata adalah disebut dengan lancelet karena tubuhnya menyerupai pisau. Yang kedua, ukuran tubuh kecil dan memanjang. Yang ketiga, bentuk menyerupai ikan namun tidak memiliki sirip dan transparan. Yang keempat, hidup dengan mengubur tubuhnya dalam pasir di dasar laut tropis, hanya memperlihatkan bagian kepalanya saja. Yang kelima, menggunakan tentakel untuk membawa makanan ke dalam mulutnya. Contoh cephalochordata misalnya adalah Amphioxus sp dan Branchiostoma sp.
Selanjutnya kita akan membahas urochordata atau tunicata. Karakteristik yang pertama dari urochordata ini disebut dengan tunicata. Memiliki lapisan luar tubuh terdiri atas lapisan transparan dan tebal dari bahan tunisin. Yang kedua sering juga disebut dengan sea squid atau penyemprot laut. Yang ketiga, urochordata hidup di laut secara mandiri atau parasit. Yang keempat, urochordata ini sebagian besar diam atau menempel, sesil pada bebatuan. Yang kelima, fase larva biasanya memiliki 4 struktur chordata. Saat fase dewasa kehilangan notochord, tali saraf dorsal dan ekor post-anal, tetapi masih memiliki celah faring. Yang keenam, urochordata kebanyakan bersifat hermafrodit. Yang ketujuh, urochordata ini memakan plankton dan detritus. Contoh anggota urochordata misalnya adalah Molgula sp dan Botrytis sp. Selanjutnya kita akan membahas kelas urochordata. Urochordata dibedakan menjadi 3 kelas utama. Yang pertama adalah Ascidiaceae. Yang kedua adalah Thaliaceae. Dan yang ketiga adalah Appendicularia. Sekarang kita akan membahas kelompok vertebrata. Karakteristik yang pertama dari vertebrata adalah memiliki vertebrate atau tulang belakang sebagai perkembangan dari notochorda. Yang kedua, habitat vertebrata adalah di darat, air tawar maupun di laut. Yang ketiga, bentuk kepala jelas dengan otak yang dilindungi oleh kranium. Yang keempat, memiliki 2 pasang rahang kecuali agnatha. Yang kelima, vertebrata ada yang bernapas dengan menggunakan insang, ada yang bernapas dengan paru-paru, ada juga yang bernapas dengan menggunakan kulit. Yang keenam, jantung berkembang dengan baik, terbagi menjadi beberapa ruangan. Yang ketujuh, darah mengandung hemoglobin sehingga berwarna merah. Yang kedelapan, memiliki sepasang mata, umumnya juga memiliki sepasang telinga. Yang kesembilan, anggota gerak berupa sirip, sayap, kaki dan tangan, namun juga ada yang tidak memiliki anggota gerak. Yang kesepuluh, jenis kelamin terpisah, reproduksi secara seksual, fertilisasi eksternal ataupun internal, bersifat ovipar, ovovivipar ataupun vivipar. Selanjutnya kita akan membahas klasifikasi vertebrata. Yang pertama adalah Pisces, misalnya adalah ikan koi. Yang kedua adalah amfibi, misalnya adalah katak. Yang ketiga adalah reptil, misalnya adalah komodo. Yang keempat adalah kelompok apes, misalnya adalah burung merpati. Dan yang kelima adalah mamalia, misalnya adalah kucing. Pertama, kita akan membahas kelompok Pisces. Karakteristik pertama Pisces adalah memiliki alat gerak berupa sirip. Yang kedua, Pisces bernapas dengan menggunakan insang. Yang ketiga, Pisces merupakan hewan akuatik, yaitu hidup di air. Yang keempat, tubuh Pisces ditutupi oleh sisik-sisik. Yang kelima, ginjal bertipe pronefros dan mesonefros. Yang keenam, Pisces berkembang biak secara seksual dan bersifat ovipar. Yang ketujuh, otak terbungkus oleh kranium berupa tulang rawan atau tulang keras. Yang kedelapan, kadang-kadang terdapat gelembung renang atau gelembung udara sebagai alat bantu pernapasan. Dan yang kesembilan, darah mengalir dari jantung melalui insang menuju ke seluruh jaringan tubuh dan kembali lagi ke jantung. Sekarang kita akan membahas klasifikasi Pisces.
Pisces dibedakan menjadi 3 kelompok utama. Yang pertama adalah Chondrichthyes. Chondrichthyes atau ikan bertulang rawan memiliki kira-kira 850 spesies ikan. Ikan ini memiliki rahang, gigi yang banyak, sirip yang berpasangan, dan rangka dalam yang terbuat dari tulang rawan. Ikan kelas ini dianggap fosil hidup karena merupakan keturunan hewan purba yang telah menghuni laut sejak ratusan juta tahun yang lalu. Ikan bertulang rawan atau Chondrichthyes memiliki 5-7 celah insang di kedua sisi pada faring dan tidak memiliki tutup insang seperti yang biasa ditemukan pada ikan bertulang sejati. Beberapa jenis ikan bertulang rawan yang sampai sekarang masih dapat ditemui misalnya adalah ikan hiu dan ikan pari. Yang kedua adalah Osteichthyes. Osteichthyes adalah ikan bertulang sejati. Ikan bertulang sejati memiliki rangka yang terdiri atas tulang keras. Ada sekitar 20.000 jenis ikan bertulang sejati yang dapat ditemukan baik di laut maupun di air tawar. Ikan bertulang sejati dapat dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu Sarcopterygi dan Actinopterygi. Spesies yang paling banyak pada kelas Osteichthyes ini adalah ikan Actinopterygi. Contoh spesies ikan yang tergolong dalam kelompok ikan bertulang sejati misalnya adalah ikan lele dan ikan mas. Klasifikasi Pisces yang ketiga adalah Cyclostomata atau Agnatha. Cyclostomata atau Agnatha adalah ikan-ikan yang tidak berahang, memiliki mulut bulat yang berada di ujung anterior, tanpa sirip. Namun beberapa jenis kelompok Cyclostomata ini memiliki sirip ekor dan sirip punggung. Notochorda tetap ada selama hidup secara tidak sempurna dan diselubungi oleh kartilago. Jenis kelamin terpisah, namun ada beberapa yang bersifat hermafrodit dan mendapat makanan dengan mengisap tubuh ikan lainnya dengan menggunakan mulutnya. Contoh ikan kelompok Cyclostomata adalah ikan hak dan Petromizon atau lamprey. Selanjutnya kita akan membahas amfibi. Karakteristik yang pertama dari amfibi adalah amfibi biasanya harus kembali ke air ketika akan kawin dan bertelur. Yang kedua, kebanyakan saat dewasa memiliki kulit lembab untuk membantu paru-paru dalam pertukaran gas. Yang ketiga, amfibi bersifat ovipar dan fertilisasi eksternal. Yang keempat, telur tidak dilindungi oleh cangkang, tetapi dilindungi oleh suatu lendir. Yang kelima, amfibi bersifat poikiloterm, yaitu suhu tubuh dapat beradaptasi dengan lingkungan. Yang keenam, contoh anggota amfibi misalnya adalah kodok, katak hijau, dan salamander. Selanjutnya kita akan membahas klasifikasi amfibi. Yang pertama adalah Urodela. Urodela disebut juga dengan Caudata. Bentuknya seperti kadal, berekor, bernafas dengan paru-paru. Sebagian ada yang bernafas dengan menggunakan insang. Tubuhnya jelas terbagi dalam bagian kepala, badan, dan ekor. Kaki-kaki sama besar, contohnya adalah salamander raksasa. Yang kedua adalah Anura atau Salientia. Anura atau Salientia adalah kelompok katak, tidak berekor, dan pandai melompat. Hewan dewasa bernafas dengan menggunakan paru-paru. Kepala dan tubuh hewan ini bersatu tanpa leher. Kaki depannya pendek dan kaki belakang besar serta kuat untuk melompat. Anura memiliki selaput renang pada jari-jari kaki, mengalami metamorfosis, dan fertilisasi bersifat eksternal. Contohnya adalah katak hijau. Yang ketiga adalah Apoda. Apoda disebut juga dengan Gymnophiona. Apoda memiliki bentuk seperti cacing, tanpa kaki, kulitnya lunak, antara mata dan hidung terdapat tentakel yang dapat ditonjolkan. Hewan ini mempunyai mata tanpa kelopak dan ekornya pendek. Hewan jantan memiliki organ kopulasi yang dapat ditonjolkan. Perkembangbiakannya secara ovipar atau ovovivipar. Selanjutnya kita akan membahas tentang reptil. Karakteristik reptil yang pertama adalah umumnya bersifat poikiloterm.
Yang kedua disebut juga dengan binatang melata karena cara berjalan dengan menempelkan perut ke tanah. Yang ketiga, reptil terdiri atas sekitar 6.000 jenis hewan, meliputi ular, kadal, kura-kura, dan buaya. Yang keempat, reptil menyimpan telur yang dilindungi oleh kulit tebal dan memiliki membran internal. Yang kelima, reptil melakukan fertilisasi secara internal. Contoh hewan kelompok reptil ini misalnya adalah ular sanca, komodo, dan kadal. Selanjutnya kita akan membahas klasifikasi reptil. Reptil dibedakan menjadi 3 kelompok utama. Yang pertama adalah Chelonia. Chelonia ini meliputi sebangsa penyu dan kura-kura. Tubuhnya lebar, bagian dorsal dilindungi oleh karapak atau perisai dorsal dan plastron perisai ventral. Rahangnya tidak bergigi, tapi dilapisi zat tanduk. Rusuk-rusuknya bersatu dengan perisai dorsal. Habitat Chelonia adalah di darat, air laut maupun air tawar. Perkembangbiakan dilakukan secara ovipar. Telur diletakkan dalam lubang-lubang yang dibuat oleh hewan betina. Contoh Chelonia adalah penyu dan kura-kura air tawar. Yang kedua adalah squamata. Squamata merupakan golongan reptil yang bersisik tanpa rusuk abdominal, misalnya adalah kadal. Yang ketiga adalah krokodila. Krokodila ini meliputi golongan buaya. Hewan ini memiliki kulit yang tebal dengan rusuk-rusuk abdominal. Tubuhnya memanjang, kepala besar dan panjang dengan rahang dan gigi-gigi yang kuat. Krokodila hidup di air tawar dan di air laut. Jantung dengan sekat ventrikel yang sempurna. Berkembangbiakan secara ovipar. Telur diperam dalam daun-daun yang membusuk. Krokodila memiliki kaki sebanyak 4 buah, pendek, berkuku. Contohnya adalah buaya dan aligator. Selanjutnya kita akan membahas kelompok Aves. Karakteristik Aves yang pertama adalah kelas Aves ini terdiri atas sekitar 9.000 jenis. Yang kedua, tubuh ditutupi oleh bulu kecuali kaki dan paruhnya. Yang ketiga, bulu dan paruh Aves terbuat dari bahan keratin. Yang keempat, Aves tidak memiliki gigi untuk mengunyah makanan, tetapi memiliki tembolok. Yang kelima, Aves memiliki sayap yang dapat membantu terbang. Yang keenam, Aves bersifat homoiterm, yaitu suhu tubuhnya tetap. Yang ketujuh, Aves bernafas dengan paru-paru dibantu oleh pundi-pundi udara ketika terbang. Yang kedelapan, Aves ini bersifat ovipar dan fertilisasi internal. Yang kesembilan, contoh kelompok Aves misalnya adalah ayam kampung, merpati, burung gereja, dan angsa. Berikut ini adalah contoh spesies kelompok Aves. Yang pertama adalah burung merpati, yang kedua adalah burung gereja, dan yang ketiga adalah angsa. Berikut ini beberapa ordo dari kelompok Aves. Yang pertama adalah Accipitriformes, misalnya adalah elang alap jambul. Yang kedua adalah Apterygiformes, misalnya adalah burung kiwi. Yang ketiga adalah Casuariformes, misalnya adalah kasuari gelambir ganda. Dan yang keempat adalah Falconiformes, misalnya adalah alap-alap macan. Selanjutnya kita akan membahas kelompok mamalia. Karakteristik mamalia yang pertama adalah memiliki kelenjar susu. Yang kedua, penutup tubuh berupa rambut. Yang ketiga, mamalia memiliki 3 tulang di telinga bagian tengah. Yang keempat, mamalia memiliki volume otak yang lebih besar dibandingkan dengan vertebrata yang lainnya. Yang kelima, mamalia ini bersifat homoiterm.
Yang keenam bersifat vivipar kecuali pada platypus. Yang ketujuh, mamalia memiliki jantung yang terdiri atas 2 serambi dan 2 bilik. Yang kedelapan, mamalia ini sebagian besar saat embrio memiliki plasenta. Yang kesembilan, alat pernafasan mamalia berupa paru-paru. Yang kesepuluh, mamalia ini memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi. Dan yang ke-11, mamalia terdiri atas sekitar 5.000 jenis dalam 26 ordo. Berikut ini beberapa contoh ordo mamalia. Yang pertama adalah monotremata, yaitu mamalia berparuh, misalnya adalah platypus. Yang kedua adalah karnivora, yaitu mamalia pemakan daging, misalnya adalah kucing. Yang ketiga adalah stasea, yaitu mamalia air, misalnya adalah paus. Yang keempat adalah Chiroptera atau mamalia bersayap, misalnya adalah kelelawar. Selanjutnya yang kelima adalah Rodentia atau mamalia pengerat, misalnya adalah tikus. Kemudian yang keenam adalah Marsupialia, yaitu mamalia berkantung, misalnya adalah kanguru. Kemudian yang ketujuh adalah Proboscoide, yaitu mamalia berprobosis, misalnya adalah gajah. Dan yang kedelapan adalah Primata, misalnya adalah bekantan. Berikut ini adalah peranan hewan kelompok Chordata. Yang pertama adalah sebagai sumber makanan, misalnya adalah daging sapi dan telur ayam. Yang kedua adalah bahan baku industri tekstil, misalnya adalah rambut domba untuk wool. Yang ketiga sebagai hewan piaraan, misalnya adalah kucing dan burung. Dan yang keempat adalah peranan merugikan dari kelompok Chordata, misalnya menjadi hama pertanian, misalnya adalah tikus. Demikian pembahasan tentang animalia kelompok Chordata. Semoga bermanfaat. Selamat belajar dan semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.